Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari. Saat ini saya sedang belajar tentang administrasi jaringan dan sistem, khususnya di sistem operasi Linux. Video ini adalah dokumentasi belajar saya tentang bagaimana melakukan SSH dari local machine ke remote host tanpa menggunakan password atau passwordless SSH. Jika merujuk kepada website ssh.com, protokol SSH atau yang biasa disebut juga dengan secure shell itu adalah sebuah cara untuk melakukan remote login secara aman dari satu komputer ke komputer yang lain. Sebelum menjalankan atau sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya, pastikan bahwa klien sudah terinstall di local machine dan SSH server sudah terinstall di remote host. Hal yang pertama atau langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat key autentikasi atau sepasang key, yaitu private key dan public key. Nah, key inilah nanti yang akan digunakan untuk autentikasi sebagai pengganti password. Jadi si mesin itu mempunyai sebuah identitas, yaitu sebuah key, kita disebut juga private key. Kemudian dia memiliki pasangan yang namanya public key. Nah, public key ini nanti yang akan diletakkan di remote host, yang akan mengenali private key yang ada di local machine sehingga bisa melakukan SSH atau SSH-nya terautentikasi tanpa menggunakan password. Untuk membuat key pair tersebut bisa menggunakan executable yang namanya SSH keygen. Jadi di sini saya akan membuat sebuah key dengan tipe RSA dengan bit size itu 4 kilo. Kemudian saya mau kasih namanya itu server.lab.key, ya kan? Nah, seperti ini. Jadi generating public dan private RSA key pair. Ya, di sini ada menu ya, atau ada prompt untuk memasukkan passphrase. Ya. Passphrase ini fungsinya itu seperti password. Ya, dia password untuk mengakses key atau menggunakan key tersebut. Ya, bisa juga bisa juga digunakan tanpa password ya, agar nanti sama sekali tidak perlu menggunakan key lagi atau menggunakan password lagi saat melakukan SSH. Oke. Setelah key dibuat, berikutnya adalah kita akan mengopi ya, kita akan mengopi public key tersebut, public key yang tadi dibuat ya kan, dari local machine ke remote host. Nah, jadi secara default pengaturan atau konfigurasi SSH server itu dia akan memeriksa directory.ssh di dalam home directory yang di dalamnya itu ada file authorized keys ya kan? Jadi dia akan meriksa isi dari file authorized key tersebut, yang jika di dalamnya terdapat record public key saat seseorang atau sebuah mesin melakukan SSH ke remote host, dia cek jika public key tersebut cocok dengan private key yang mengakses dengan private key yang ada di local machine yang mengakses ke remote host, maka local machine tersebut atau user yang ada di local machine tersebut akan diberikan atau terautentikasi, dianggap valid untuk terautentikasi melakukan SSH ke remote host. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah
membuat sebuah direktori di remote host. Jadi remote host saya namanya server.lab ya. Ini bisa juga kalau ini karena sudah dikonfigurasi DNS name-nya ya. Jika belum, biasanya di sini menggunakan IP address. Ya. Nah, kemudian kita akan menjalankan perintah di server tersebut. Jadi bisa bikin .ssh seperti ini. Nah, saya lakukan ssh sebagai root ke server.lab, kemudian di dalamnya buat direktori ya kalau ada parentnya .ssh. Nah seperti ini ya. Jadi saat ini karena belum ada key-nya, kita akan dikonfirmasi atau akan ada prompt menanyakan password untuk login ke sana. Nah, kita sudah membuat sebuah direktori di home direktorinya, itu di home-nya root ya kan, di home direktorinya root, nama direktorinya itu .ssh. Selanjutnya kita akan memasukkan key public kita, menambahkan key public kita ke dalam file authorized keys yang ada di directory.ssh. Sekalian kita bikin filenya karena filenya belum ada ya. Jadi caranya itu salah satu yang paling gampang adalah dengan mengcat, menjalankan perintah cat pada file key pub kita seperti ini. Kemudian mempipe atau standar outputnya kita pipe ke perintah ssh. Sama seperti pembuatan directory tadi, kita di sini akan melakukan perintah cat juga di remote host, yang kemudian kita redirect. Ya, ini tanda redirect. Di sini tanda redirectnya dipakai 2, ya, artinya redirect append ya. Jadi dia tidak akan mereplace file tersebut jika ada. Jika sudah ada file tersebut sebelumnya dan sudah ada isinya, dia hanya akan menambahkan pada baris terakhir. Nah, jika filenya belum ada, maka dia akan meng-create seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita kan sudah mengkopinya ya. Sekarang kita akan coba login ke server tersebut. Nah, biasanya tetap minta password ya, padahal key-nya sudah kita copy ke remote host. Kenapa dia masih minta key ya, itu karena secara default itu konfigurasi saya itu key saya adalah the ID underscore RSA, itu yang menjadi private key yang default di saya. Jadi agar bisa login tanpa password ke server.lab ini, saya harus menentukan identity filenya. Saya mau pakai key yang mana. Ini juga berguna jika teman memiliki beberapa key untuk mengakses remote host yang berbeda-beda. Misalnya untuk server atau untuk sebuah remote host di kantor, teman-teman pakai key untuk kantor tersebut. Untuk di rumah teman pakai key yang untuk di lingkungan rumah, untuk infrastruktur di rumah, atau misalnya kayak GitHub, kayak Git ya kan, menggunakan key sendiri juga, atau punya cloud di mana. Jadi perintahnya adalah -i atau -i ya. Strip i ini artinya menentukan identity file atau file identitas yang ingin kita gunakan. Dalam kasus ini adalah server.lab.key, yaitu private key-nya. Seperti ini. Oke. Jadi saya tidak perlu lagi memasukkan password. Nah, kemudian ada cara lain untuk menambahkan public key kita ke remote host. Sebelumnya saya hapus dulu directory.ssh tadi, ya, agar kita bisa mengulang kembali langkah menambahkan key public kita, key public local machine ke remote host.
itu menggunakan perintah SSH copy ID, ya kan? SSH copy ID, terus identity file yang ingin di copy apa, ya, sama kayak tadi, ya kan, server.lab.key.pub ya. Jadi ini yang akan kita masukkan ke kita tambahkan ke file authorized keys di dalam directory .ssh. Kita coba ya, tadi saya nggak sengaja kehapus .ssh, bisa atau enggak? Nah, kita coba, kemudian root server.lab. Oke. Nah, bisa ya, bahkan seharusnya ya, kalau kita coba sekarang ssh ini.ssh server lab.key root server lab, bisa. Oke, berarti dia otomatis meng-create directory SSH itu sendiri. Kita coba ya, kita cek kita. Oke, jadi dia bikin. Nah, dan terus dia juga bikin file authorized key-nya sendiri. Jadi itu cara yang lebih simple, itu menggunakan perintah SSH copy ID. Ya, demikianlah cara membuat atau cara melakukan passwordless SSH ya, atau menggunakan SSH dengan key based authentication. Nah, untuk mempermudah lagi, capek juga ya kalau kita punya banyak key, terus setiap login itu harus ngelakuin SSH strip i, kemudian .ssh, nama key-nya apa ya. Kalau kita hafal nama key-nya ya nggak apa-apa, atau kalau kita cuma punya satu key ya nggak masalah juga. Tapi kalau kita memiliki beberapa key, tentu untuk melakukan ini secara berulang kita butuh manajemen yang lebih baik ya. Salah satu caranya yaitu dengan menambahkan akses kita atau metode akses kita ke dalam file konfigurasi SSH gitu. Jadi kita bisa membuat seperti ini, get ya, jadi kita masukin end of file, boleh end of text juga boleh. Kemudian ini kita tambahkan ke file .ssh.config. Nah, jadi saya bakalan append apa yang saya ketik di layar saat ini ke file .ssh/config. Jadi aturan cara membuatnya adalah host, ya kan. Ini bisa IP ya kalau menggunakan IP. Tapi di sini nama yang akan kita gunakan atau yang akan kita panggil nanti. Saya bikin di sini misalnya server lab, ya kan. Nah, kalau IP ya sama aja, susah juga ya nanti ya. Kemudian hostname-nya, baru di sini IP-nya, atau kayak saya menggunakan domain name ya. Jadi server.lab. Kemudian usernya, ya, saya sudah memiliki, saya ingin mengakses remote host itu sebagai root. Nah, kemudian selanjutnya identity filenya. Identity filenya lokasinya di mana, ya kan? Saya tadi taruh di SSH server.lab.key. Nah, jika sudah begini, IoT untuk mengakhiri perintah get. Jadi sekarang jika saya ingin mengakses atau menggunakan SSH untuk mengakses remote host tersebut, nah ini sekedar tambahannya untuk mempermudah. Jadi saya cukup mengetikkan SSH server lab, nah, sesuai dengan host yang tadi kita buat di file konfigurasi SSH. Oke, seperti itu. Jadi saya nggak perlu menghafal nama private key saya apa, terus kemudian lokasinya di mana. Cukup sekali saja saya menambahkan identity file tersebut ke dalam berkas konfigurasi SSH, maka saya cukup menggunakan perintah SSH dengan host dengan nama yang kita buat di host tadi ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan keamanan, sebaiknya tetap menggunakan passphrase ya. Jadi bukan password SSH-nya, tapi key-nya itu
di saat membuat key itu kan tadi ada prompt untuk meng-create passphrase. Jadi buat passphrase-nya, dan efeknya nanti kita akan kita kan tetap menggunakan password ya. Jadi kalau kita coba aja server lab rmrf. Jadi saya remove lagi nih yang ada di directory yang ada di remote host, ya kan, otomatis ini dari awal lagi ya. Jadi sewaktu kita bikin key ini, nanti kan diminta seperti yang tadi saya bilang. Nah, oke. Sekalian saya remove yang ada di sini. Nah, server lab key. Oke, terus saya bikin lagi nih, ya kan, SSH key get, type-nya RSA, bit size-nya 4096 44 mega. Kemudian nama filenya .ssh server lab.key. Ya, dia generating ya. Saya di sini kasih password lah ceritanya, ya kan. Nah, oke. Jadi kalau menggunakan cara ini, berarti kita copy lagi, copy ID, identity filenya bisa server lab.keypub di server lab. Nah, seperti ini. Sekarang kalau saya mencoba melakukan SSH ke server lab tadi, ya dia akan minta passphrase. Tetap ada password, tapi kali ini adalah password untuk menggunakan private key saya, ya kan? Baru kemudian saya bisa akses remote host tersebut. Jadi bukan konfirmasi dari remote host ya, tapi konfirmasi untuk menggunakan private key kita tadi ya. Gunanya kayak gitu. Misalnya suatu saat servernya berhasil di breach ya, atau berhasil diretas oleh peretas, kemudian dia bisa mengakses directory root dan dia bisa dapatkan public key kita atau private key kita gitu. Seandainya laptop saya dibajak siapa gitu, dia mendapatkan private key yang saya punya, ya otomatis dia bisa login dong menggunakan private key saya ke remote host, misalnya kayak tadi ke server lab. Jadi illegal access ya. Atau misalnya ada orang yang dapat data backupan saya. Nah, jadi kalau kita menggunakan key phrase passphrase seperti tadi, sewaktu dia mencoba menggunakan private key saya untuk login ke server.lab ya, dia kan diminta password lagi, ya kan. Terus satu lagi tipsnya, gunakan passphrase yang sulit ditebak ya, atau bahkan random ya. Random bisa ya, untuk membuat random ini banyak cara ya. Dan misalnya ada seperti saya di sini ada pwgen, password generator, yang tentu saja opsinya banyak banget, ya kan. Bahkan bisa dibikin rumit, atau yang lebih gampang mungkin menggunakan password manager. Nah, password manager biasanya udah ada tool tuh buat generate random password yang cukup ribet. Nah, kemudahannya lagi ketika menggunakan password manager, teman-teman cukup mengingat satu password saja untuk mengakses password manager tersebut. Nanti teman-teman bisa menggunakan password manager tersebut untuk menemukan key, atau bahkan ada password manager yang mendukung yang bisa mengenali perintah, bisa mengenali misalnya di web login kemana gitu. Nanti dia bisa input otomatis passwordnya gitu. Jadi itu salah satu tips lagi. Jadi gunakan password manager ya, ke arah server, ke arah remote hostnya tetap rumit, nah, dipermudah dengan password manager ya, dengan syarat juga jangan sampai password ke password manajernya diretas atau bisa didapatkan orang lain ya. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Disclaimer ya, karena ini adalah dokumentasi belajar saya, jadi belum tentu apa yang ada di video ini adalah best practice di dunia nyata. Karena itu saya sangat mengharapkan feedbacknya ya. Silakan
berikan koreksi, masukan, kritik dan saran yang membangun di kolom komentar di video ini ya. Dan video ini juga ada versi tulisannya di blog saya, nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.